tindakan hukum terhadap Polandia terkait undang-undang kontroversial yang diterapkan oleh pemerintah nasionalis. Pemerintah Polandia mengklaim bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melawan pengaruh Rusia, tetapi kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menjatuhkan politisi atau oposisi. Komisi Eropa menyatakan bahwa undang-undang baru ini terlalu campur tangan dalam proses demokratis dan melanggar prinsip demokrasi serta hak perlindungan yudisial yang efektif. Undang-undang ini disahkan pada bulan Mei sebelum pemilihan umum yang dijadwalkan pada musim gugur dan memungkinkan pembentukan sebuah komite untuk menyelidiki pengaruh Rusia di Polandia. Kritikus mengkhawatirkan bahwa undang-undang ini memberikan kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi, termasuk kemampuan untuk mengecualikan pejabat dari kehidupan publik selama 1 dekade. Undang-undang ini telah memicu dukungan publik terhadap oposisi. Pada akhir pekan, sekitar 500.000 orang turun ke jalan dalam protes besar-besaran menentang pemerintah. Para peserta protes datang dari seluruh negeri untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap pejabat yang mereka anggap telah menghancurkan norma-norma demokratis dan menciptakan kekhawatiran bahwa Polandia mengikuti jejak negara-negara seperti Hungaria dan Turki menuju otoritarisme. Protes ini dipimpin oleh pemimpin oposisi utama Donald Tusk yang merupakan mantan pejabat tinggi Uni Eropa. Ini mungkin merupakan demonstrasi terbesar dalam beberapa dekade di Polandia, meskipun saluran televisi negara melaporkan bahwa jumlah peserta hanya sekitar 150 orang. Laporan tersebut dikritik karena dianggap meremehkan jumlah peserta. Komisi Eropa telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada pemerintah Polandia sebagai langkah awal dalam tindakan hukum. Polandia memiliki waktu 21 hari untuk merespon surat tersebut, dan jika tidak memenuhi tuntutan Uni Eropa, pemerintah Polandia dapat dikenakan denda yang besar. Uni Eropa khawatir bahwa undang-undang ini memiliki definisi yang luas dan tidak jelas mengenai pengaruh Rusia. Undang-undang ini juga dianggap melanggar prinsip hukum dan tidak berlaku surut karena dapat mengecualikan pejabat dari jabatannya selama 1 dekade untuk perilaku yang masa lalu dianggap legal. Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova mengatakan bahwa Uni Eropa memberikan batas waktu yang sangat ketat bagi Polandia untuk merespon karena dampak yang mungkin ditimbulkan oleh undang-undang ini terhadap pemilihan umum Polandia yang kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Komisi tersebut bekerja dengan kecepatan tinggi karena mereka percaya bahwa undang-undang ini sangat mengancam proses demokratis dan keadilan dalam pemilihan. Langkah ini diambil hanya 2 hari setelah Mahkamah Eropa, pengadilan tertinggi Uni Eropa, mengkonfirmasi bahwa Polandia menolak mematuhi aturan Uni Eropa mengenai independensi yudisial. Pemerintah Polandia telah dikenai denda lebih dari 500 juta euro dalam kasus tersebut, tetapi mereka menolak untuk membayar denda tersebut. Menteri Polandia untuk urusan Uni Eropa, Szymon Zajewski-Welczyk, mengatakan bahwa pemerintah akan menyajikan argumen-argumen hukum dan fakta dalam kasus ini setelah mempelajari keraguan yang diajukan oleh Komisi Eropa. Menurutnya, Polandia memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai negara terbesar yang berbatasan dengan Rusia untuk menyelidiki pengaruh Rusia. Dia berharap keputusan ini dibuat tidak didasarkan pada sensasi media, tetapi pada fakta yang disajikan oleh pemerintah Polandia. Oposisi Polandia berhasil bawa 500.000 demonstran untuk protes pemerintah. Diperkirakan hampir 500.000 pengunjuk rasa berhasil dikumpulkan oposisi untuk memprotes kinerja pemerintah yang dipimpin Partai Hukum dan Keadilan PIS. Mereka berkumpul di jalan-jalan Warsawa pada Minggu 4 Juni 2023, membuat barisan hingga sekitar 1 mil dan membawa spanduk bertuliskan "Bebaskan Polandia, Eropa," dan "Uni Eropa ya, PIS tidak." Beberapa di antaranya memegang topeng pemimpin PIS, Jaroslaw Kaczyński, yang bertuliskan kata malu. Para demonstran menyuarakan rasa frustasinya atas lonjakan inflasi dan biaya hidup. Mereka juga khawatir Polandia akan berubah menjadi negara autokrasi yang mereka contohkan seperti Hungaria dan Turki. Protes tersebut merupakan salah satu yang terbesar sejak negara ini menjadi republik pada tahun 1989. Salah satu pengunjuk rasa yang merupakan spesialis IT dari Novi Sketch bernama Jason Suketis mengaku beberapa kali ikut protes, namun kali ini jumlah massa menjadi yang lebih paling banyak. Seperti dimuat dari CNN, Guedes mengaku belum pernah melihat protes sebesar ini dengan energi sebesar itu. Dia merasa ini adalah terobosan seperti 4 Juni 1989. Perlu diketahui 4 Juni 1989 adalah pemilu bebas Polandia yang pertama yang menyedot jutaan massa dan dimenangkan oleh Serikat Buruh.
Pemimpin oposisi Donald Tusk yang merupakan pemimpin Partai Civic Platform dan mantan Ketua Dewan Uni Eropa menyambut baik para pengunjuk rasa yang hadir, menyebutkan jumlah demonstran mencapai 500 juta. Tusk menegaskan bahwa suara rakyat Polandia tidak dapat dibungkam. Demokrasi mati dalam kesunyian, tetapi Anda telah mengangkat suara Anda untuk demokrasi hari ini. Keheningan sudah berakhir, kami akan berteriak. Ada 500 juta orang di jalan-jalan Warsawa. Ini rekor mutlak, kata Tusk. Tusk menyerukan persatuan meskipun ada perbedaan politik di oposisi dan berjanjikan kemenangan dalam pemilihan mendatang. Hari ini dirinya bersumpah untuk menang, membuat mereka yang berkuasa bertanggung jawab, memperbaiki ketidakadilan sehingga pada akhirnya orang bisa berdamai. Unjuk rasa ini diadakan bertepatan pada peringatan 34 tahun digelarnya pemilihan umum pertama di Polandia. Negara tetangga Rusia ini diperkirakan akan mengadakan kembali pemilu pada Oktober, meski tanggalnya hingga kini belum ditetapkan. Presiden Polandia Andrzej Duda akan menandatangani rancangan undang-undang untuk memungkinkan panel menyelidiki kemungkinan partai oposisi Civic Platform (PO) membiarkan negara itu terlalu dipengaruhi oleh Rusia. Dia menyoroti akibat keterlibatan yang berlangsung saat mereka berkuasa itu berpotensi membuat negaranya terlalu bergantung pada bahan bakar dari Moskow. Duda akan mengesahkan RUU itu karena dia percaya itu harus mulai berlaku. Namun dia juga bakal meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kritik bahwa undang-undang itu tidak konstitusional. RUU tersebut akan membentuk komisi investigasi yang dapat memberikan laporan awal pada September. Tokoh oposisi menjulukinya Lex Tusk menggunakan kata Latin untuk hukum. PO yang liberal menguasai pemerintahan dari 2007 hingga 2015 menolak klaim tersebut. Mereka menuding belai tersebut dirancang untuk menghancurkan dukungan bagi pemimpinnya yang mantan Perdana Menteri Donald Tusk menjelang pemilihan yang dijadwalkan Oktober atau November. Di negara demokrasi yang normal, seseorang yang menjadi presiden negara itu tidak akan pernah mendatangani undang-undang seperti Stalin, kata anggota parlemen PO Marcin Kwiatkowski kepada penyisir swasta TVN24. Asosiasi Hakim Polandia Lusitia mengatakan undang-undang tersebut melanggar nilai-nilai Uni Eropa dan dapat mendorong tindakan blok yang lebih menghukum atas kemunduran demokrasi di Polandia.